kita udah bahas, ada lisozim misalnya di air mata, di saliva, di mana-mana, ataupun namanya defensin. Jadi ada beberapa bakteri yang cupu, dia kalau misalnya kena lisozim, antiseptik lokal kita atau defensin, dia langsung lisis atau pecah. Tapi kalau misalnya ada bakteri-bakteri yang lebih kuat, nggak bisa selesai dengan senyawa-senyawa atau enzim-enzim ya. Boleh. Nah, kalau kayak gitu, jadi dia butuh manggil sistem imun innate kita. Siapa sih sistem imun innate kita? Seluler yang kemarin kita udah pelajari. Tapi sebelum ada seluler itu, sebenarnya ada satu sistem, ada satu skema yang dinamakan dengan komplement. Komplement pathway atau mekanisme jalurnya komplement namanya. Komplement ini adalah suatu protein yang nanti prosesnya akan kalian pelajari di kelompok berapa, kelompok 2 atau kelompok 3. Nanti kalian jelasin apa itu komplement. Intinya tapi adalah komplement ini adalah mediator penengah untuk munculnya respon-respon sistem imun lainnya dan juga respon inflamasi yang muncul akibat dari adanya sistem imun. Ya, jadi kalau dilihat bagannya, sistem imun komplement ini bisa menstimulus terjadinya inflamasi yang akut, inflamasi yang terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama, akut namanya. Ketika udah muncul inflamasi, dia bisa proses penyembuhan. Karena kan kemarin kita udah bahas, inflamasi itu sebenarnya baik ya kan. Inflamasi itu adalah suatu proses respon dari tubuh kita untuk mengembalikan kondisi kita. Nah, selain itu, ini aku kalau agak cepat nanti diingetin ya. Kalau selain itu, si sistem imun komplement juga berfungsi untuk memproduksi pada akhirnya endpoint-nya misalnya memproduksi yang namanya MAC. Siapa itu MAC? MAC adalah membran attack complex. Artinya itu kayak senjata bagi sel-sel imun innate untuk bisa membunuh patogen. Jadi misalnya ini tuh gambar yang hijau, itu ceritanya selnya namanya makrofag. Tadi ya kita bahas. Makrofag itu akan dibekali MAC oleh sistem imun yang komplement supaya dia nanti bisa membunuh, supaya dia bisa melakukan fungsinya. Ini banyak yang belum masuk ya. Bulan, kenapa Raisen? Satu Siwi doang. Udah nih Siwi. Udah 77. Oke, nanti ingetin lagi ya. Ya, sama-sama. Nanti ingetin lagi ya kalau ada yang belum ya. Kemudian, jadi itu tadi MAC, ketika MAC udah muncul, terproduksi, maka dia bisa membunuh. Nah, MAC itu juga kemarin kita bahas ya, sistem imun innate itu dia kadang-kadang sporadis banget, jadi punya efek punya efek menghancurkan jaringan-jaringan lain atau sel-sel sehat lain. Atau kita lihat di sini adalah tissue damage. Jadi kerusakan jaringan itu bisa muncul karena eksternal, misalnya kita kebeset pisau atau kita ketusuk paku, atau dari dalam karena respon inflamasi kita atau respon sistem imun innate kita. Jadi ketika tissue damage terjadi, dia itu juga akan menstimulus proses pelepasan histamin dari mast cell. Ya, mast cell ini nanti akan ngeluarin histamin. Histamin itu adalah respon alergi. Respon alergi salah satu dari respon inflamasi juga. Terus juga ketika ada tissue damage, ada kerusakan jaringan, kemarin kita lihat videonya, misalnya ada kerusakan, ada ketusuk paku. Nah, nanti si jaringan-jaringan yang rusak itu akan manggil neutrofil, PMN itu neutrofil untuk keluar dari vaskuler dan datang ke kerusakan tersebut, ke jaringan yang rusak. Ini ujung-ujungnya sama, tetap aja nanti alurnya itu akan memproduksi menyebabkan respon inflamasi. Gitu. Selain itu di sini juga ada keterangan makrofag itu punya sifat fagositosis, neutrofil juga punya sifat fagositosis, makanin kuman. Dan kalau makrofag dan MAC ini terus-terusan kerja, karena misalnya kumannya terlalu banyak, nggak selesai-selesai, nggak habis-habis, dia akibatnya adalah chronic inflammation. Jadi inflamasinya panjang sesuai dengan kebutuhan mereka sistem imun untuk bisa mengeliminasi, untuk membunuh si kuman-kuman atau patogen-patogen. Nah, begitu juga misalnya ada beberapa bakteri yang secara langsung bakterinya udah terkenal, udah kuat nih, si tubuh tuh udah punya alert kalau ketika ada bakteri yang kuat yang datang, itu dia memangkas jalur gitu. Jadi nggak perlu lagi dia mikir rely on lisozim atau defensin lagi. Jadi dia udah tahu kalau ini mah berarti harus langsung manggil sistem imun innate yang lebih kompleks daripada sekedar si fisik dan kimiawi ini ya, lisozim defensin. Jadi sang bakteri langsung menstimulus makrofag untuk makan dia, dan sistem imun komplementnya juga langsung memberikan
memproduksi MAC untuk si makrofag supaya bisa membunuh si bakteri. Selain itu di sini ada dendritic cells. Kemarin kita udah belajar dendrit itu dia fungsinya bergelinding-gelinding, muter-muter ngambilin kuman-kuman kemudian mempresentasikannya ke sel imun yang adaptif. Natural killer cell ini sebagai pembunuh yang tidak spesifik, dia akan berkomunikasinya dengan sel T sitotoksik untuk melakukan fungsinya membunuh, mematikan sel-sel yang telah terinfeksi. Gitu. Jadi gambar ini kita nggak usah baca yang ada dulu ya, kita fokus yang ini. Jadi gambar ini itu adalah secara detail sebenarnya sistem imun innate kita itu ketika berinteraksi butuh satu mediator. Siapa mediatornya? Yaitu sistem imun komplement. Inilah yang nanti akan kalian bahas di presentasi yang besok. Gitu. Nah, terlambat tanya teman-temannya berarti ya, karena kita nggak punya waktu banyak. Nah ini tadi aku teman-teman lihat ada interferon. Interferon itu maupun interleukin, ada satu lagi kalian nanti bahas juga di kelompok sekian, aku lupa. Interleukin sama interferon itu adalah bahasa sel. Kalau kita ngobrol pakai suara, abibu babibu, kamu kesini, kamu kesana, itu suara dan kemampuan kita menangkap pesan verbal. Tapi kalau di seluler itu pakainya senyawa-senyawa, protein-protein yang dinamakan dengan interleukin, interferon, ada kemokin, nanti ada macam-macam. Tapi untuk sistem imun biasanya yang dibahas adalah interleukin dan interferon. Interferon tadi aku udah bilang itu adalah suatu protein yang diproduksi ketika ada infeksi. Infeksinya adalah infeksi yang spesifik virus. Ya, jadi dia akan merespon ketika virus datang, dia diproduksi. Dia punya sifat sebagai antivirus yang pertama, dan dia juga bisa menstimulus respon inflamasi. Ya, gimana caranya dia sebagai antivirus? Dia akan manggil natural killer cell untuk ngebunuhin virus. Jadi makanya banyak banget penyakit-penyakit kita flu atau bahkan misalnya kita cacar air itu adalah suatu penyakit yang sebabnya virus. Beberapa virus, kondisi kita misalnya lagi bagus, sistem imunnya lagi bagus, interferonnya cukup memanggil natural killer cell yang ngebunuhin virus, maka sebenarnya kita nggak butuh obat apapun. Mungkin simptomatik butuh, tapi antivirus kita nggak tentu butuh, karena kita sebenarnya punya mekanisme antivirus itu sendiri dari natural killer cell. Interferon itu kita bagi jadi 3, 1, 2, dan 3 atau alfa, beta, gamma. Yang alfa, 1, kita lihat di sini, dia melalui serangkaian proses, kamu nggak terlalu paham molekulernya nggak apa-apa, intinya kita lihat tipe 1 punya 2 mekanisme yang menghasilkan efek dia sebagai antivirus dan juga sebagai pro-inflammatory genes. Jadi artinya pro-inflamasi, dia tuh pro sama inflamasi, dia menyebabkan inflamasi. Jadi dia sebagai antivirus juga, dia juga menyebabkan inflamasi. Sedangkan untuk yang tipe kedua atau beta, di sini kalian lihat, itu dia cuma punya satu fungsi, yaitu pro-inflammatory. Jadi dia menyebabkan inflamasi aja. Satu lagi, tipe 3, itu dia cuma punya fungsi sebagai antivirus. Jadi yang punya kedua fungsi itu hanyalah interferon yang alfa yang paling powerful. Tipe 1 dengan efek antivirus dan juga pro-inflammatory. Sedangkan interleukin ini lebih general. Respon yang akan diproduksi ketika ada patogen, tapi nggak spesifik hanya untuk bakteri atau untuk virus, tapi dia akan diproduksi, akan muncul untuk komunikasi antar sel kalau misalnya memang ada patogen gitu. Jadi dia spesifik biasanya digunakan untuk berkomunikasi antar tipe sel yang berbeda, misalnya sel T helper dengan sel T sitotoksik atau sel B, ya. Itu untuk berkomunikasi antar sel yang berbeda. Nah, interleukin itu ada banyak banget, sampai 15. Dan dibagi dua besar menjadi kelompok yang pro-inflammatory atau interleukin yang menyebabkan inflamasi. Satu lagi adalah interleukin yang menyebabkan anti-inflamasi. Jadi dia justru yang meredam inflamasi. Jadi balance nih, kehidupan kita tuh balance ya. Allah ciptain ada interleukin yang bikin inflamasi. Setelah nanti inflamasinya bekerja membuat tubuh kita kembali normal, dia akan memproduksi interleukin yang anti-inflamasi untuk meredam, untuk menyelesaikan inflamasi yang muncul. Jadi aslinya, makanya waktu itu kita bahas berkali-kali, kalau kamu sakit radang tenggorokan, gak perlu buru-buru misalnya minum steroid, gak perlu buru-buru misalnya kalau demam langsung minum PCT, gak perlu buru-buru kalau
apapun simptom yang muncul ke kamu langsung ilangin pakai obat. Enggak, itu adalah hal yang salah karena kita butuh respon inflamasi untuk menyelesaikan apa yang terjadi di dalam tubuh kita, kerusakan-kerusakan, gangguan-gangguan. Sedangkan mekanisme umumnya kita pun sebenarnya kalau misalnya penyakit-penyakitnya adalah yang jenis self-limiting disease atau dia bisa sembuh sendiri, ya nanti akan diimbangi oleh si anti-inflamatori atau interleukin-interleukin yang sifatnya menghambat atau menurunkan respon inflamasi. Gitu ya prinsipnya. Jadi kalau teman-teman udah paham prinsip ini, mudah-mudahan nanti kalau ngasih suggest ke teman-teman, ke keluarga, ke orang tua itu jauh lebih bijak untuk menggunakan obat. Nah, baru kita masuk ke sini. Inilah yang akan aku minta buat teman-teman jelaskan. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Yang pertama, ini adalah kita akan membahas mengenai proses sistem imun innate kita itu bekerja. Dimulai dari tahap pertamanya recognition. Recognition itu artinya adalah pengenalan masa PDKT atau masa kita mengenali siapa kuman kita. Itu adalah recognition. Yang kedua, tadi kita udah lihat ada sistem komplement namanya. Jadi sistem komplement ini perlu diaktifasi dulu, baru nanti sistem imun innate kita akan jalan. Ya, setelah komplement aktif, itu akan menyebabkan respon-respon seluler imun kita muncul, terjadilah inflamasi. Jadi kelompok 3 akan menjelaskan mengenai proses inflamasi. Ya, selesai proses inflamasi terjadi atau bersamaan dengan proses inflamasi itu terjadi, sistem imun kita itu tujuan utamanya, goals utamanya adalah menghancurkan, degradation, menghancurkan, membunuh kuman, patogen, dan juga membunuh sel-sel yang telah terinfeksi, supaya sel-sel yang terinfeksi nggak menulari sel-sel lainnya. Jadi, poin keempat, teman-teman kelompok 4 nanti akan membahas mengenai cellular degradation. Ini, keempat proses ini sebenarnya sumbernya dari manapun kalian bisa pakai. Tapi, aku punya satu sumber yang bisa kita jadikan patokan atau pedoman supaya kita sama nih garisnya, yaitu ini bukunya, Primer to the Immune Response. Ini nanti mungkin kalau kamu susah akses ebook free-nya, nanti aku akan kasih, kayaknya aku udah kasih ke grup ya, grup PJ, dan babnya spesifik untuk yang kalian pakai aja, jadi nggak perlu ngeliat satu buku gitu. Ada satu bab ini yang akan kalian bahas ya. Jadi di bagian bab chapter 3 kalau nggak salah, itu ada inducible innate mechanism, judulnya di sini turunan-turunan subbabnya itu adalah yang menjawab dari keempat proses ini. Dimulai dari part 1 dan part 2 itu menjawab tentang recognition. Part 3 itu menjawab tentang complement information, part 4 tentang inflamasi, part 5 dan 6 itu tentang degradation, cellular degradation. Nah, nanti teman-teman akan membuat PowerPoint, teman-teman akan presentasi, teman-teman akan diskusi dulu sesama teman-teman satu kelompoknya masing-masing. Apa yang harus kalian buat, apa yang harus kalian jawab dalam presentasi teman-teman adalah ini. Dari kelompok 1 misalnya, recognition process, teman-teman harus menjawab apa itu PAMP, apa itu DAMP. Kalian jelasin dulu. Nanti dari book itu udah dijelasin. Kalau kamu mau sumber lain juga nggak masalah. Tapi poin-poin yang aku buat ini ada 5 poin di kelompok 1 itu harus terjawab. Karena nanti yang aku nilai adalah ini. Untuk konten yang aku nilai ini. Ya, jadi teman-teman akan aku nilai dari 3 hal. Yang pertama konten ini, kalian harus menjawab ke-5 poin ini dengan jelas, dengan baik. Kemudian yang poin kedua adalah how to deliver, berarti aku akan melihat personal kalian, individu masing-masing individu ini dalam menyampaikan presentasi, gimana bentuknya, paham atau enggak, apakah lihat terus handphone atau catatan terus atau berkomunikasi dengan audiens, itu akan aku nilai secara subjektif individu masing-masing. Sedangkan yang konten, aku nilainya berarti general satu kelompok. Satu lagi adalah secara visualnya, visual presentasi kalian. Ya, dicatat sama teman-teman PJ supaya teman-teman yang lain bisa nanti ingat. Jadi ada 3 komponen itu dan masing-masing poin ini masing-masing poin ini udah jelas detail. Jadi kalian jelasin dulu dari PMP, DAMP itu apa, PRMS itu apa, contohnya apa. Kalian baca, nanti kalau misalnya bingung-bingung, diskusi sama teman-teman yang KJ juga bisa, karena dia juga udah mulai menggarap. Jadi ada diskusi-diskusi yang aku udah sampaikan ke mereka yang mungkin ke teman-teman CR belum. Tapi ini kan pemantiknya, intinya pertanyaannya ini. Begitu juga dengan kelompok kedua. Kelompok kedua juga aku udah buatin poin-poinnya. Jadi sebenarnya mudah-mudahan udah sangat mudah untuk membuat konten. Kalian tinggal bagi-bagi siapa yang ngerjain ini, siapa yang editor, siapa yang nanti menyampaikan ini gitu ya. Dan itu didokumentasikan ya.
Dinda sama Wulan tolong kirim ke aku nanti hasil dokumentasi notulensi dari pembagian tugasnya kalian setiap masing-masing kelompok. Oke. Ini untuk yang complement pathway, terus ini untuk yang inflamasi, masing-masing poinnya. Kemudian yang terakhir tentang cellular degradation. Ini aku pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa ya. Jadi kalian tinggal interpretasikan ini ke dalam PDF-nya. Coba kalau sambil aku liatin di PDF-nya itu. Nah, ini kelihatan nggak PDF-nya? Aku share PDF-nya kan? Terlihat, Ibu. Oke, contoh ya, misalnya kita ke yang tadi, yang pertanyaan kelompok 1 dulu deh. Jadi ini start from ini non-inducible innate mechanism. Tapi ini kalian skip aja, ini tuh bahasan tentang untuk yang kimia, defense. Yang kemarin fisik ya, kulit gitu-gitu. Tapi kalau yang kalian akan mulai dari yang sini. Misalnya recognition. Pattern recognition to detect the danger. Jadi awal step sistem imun kita adalah mengenali dulu siapa musuhnya. Siapa musuh kita gitu. Apakah musuhnya dari luar atau musuhnya dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, itu akan kamu lihat di sini. Tadi aku pertanyaannya misalnya poin pertama, you have to explain the PAMPS dan DMPS ini, DIMS and PAMS. Nah, kamu jelasin apa itu PMPS, apa itu DMPS. Contohnya PMPS itu apa di sini dan ini contohnya nih. Jadi kamu di PDF ini sebenarnya udah sangat jelas semua. Kalau kamu mau pakai tabelnya pun bisa nanti dipermudah bahasanya, boleh ditranslate dalam bahasa Indonesia, boleh tetap bahasa Inggris, terserah, yang penting pas ngejelasin jelas. Kemudian misalnya pertanyaan kedua tadi aku, teman-teman harus bisa menjelaskan contoh dari PRRS gitu-gitu ya. Nah itu kalian nanti tinggal ambil contoh-contoh dari sini. Kalau misalnya mau cari di sumber lain atau bingung, ngecek GPT nggak apa-apa. Gitu, paham? Ada yang bingung? Atau kalau bingung nanti, kayaknya kalau bingung atau enggak belum dicoba soalnya ya. Soalnya segitu aja tugas dari aku, nanti kalian akan kerjain dulu coba, nanti kalau ada yang bingung boleh langsung chat aku atau ke PJ dulu mungkin. Gitu ya. Jadi minggu depan hari Jumat kita akan presentasi dengan dengan poin-poin yang tadi aku udah sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Devi gimana, Dev? Ibu, itu Ibu ngajar di KJ berapa ya? 1, 2 ya? Atau ntar aku coba tanya. Aku lupa lagi kelas berapa. KJ 1, Oke, 2 Bu, kok nggak soalnya salah kan 3, KJ 4. banyak, jadi Iya, bingung iya, gitu iya, kalau mau sorry. tanya. Nanti aku cek. Ya, kalau Ersa kenapa? Ibu mau nanya, kan hari Jumat itu udah langsung presentasi. Itu presentasinya langsung 4 kelompok gimana, Bu? Iya, langsung 4 kelompok. Aku bisa bilang sekarang langsung 4 kelompok dulu, jadi waktu kalian emang nggak banyak-banyak. Tapi nanti kalau nggak muat ya perwakilan aja nggak apa-apa. Ya sesuai waktu. Kita random aja nanti. Harusnya sih muat semua. Gitu. Jadi siapin semua. Oke? Kan cuma Baik, Bu, 4. makasih. Oke. Iya, ada lagi? Yang tadi pertanyaan pemantik itu harus dijawab semua ya. Jelas? Cukup? Tapi kalau bingung feel free untuk langsung discuss ke PJ atau ke aku ya. Oke ya, cukup ya. Kalau gitu kita melanjutkan agenda kita masing-masing. Jadi teman-teman PR sekarang diskusi dulu aja. Mumpung hari Sabtu, kalau kalian lagi nggak ada agenda apa-apa, kelompok per kelompok diskusi, kasih ke aku notulensi untuk pembagian tugas masing-masing. Oke? Oke deh. Cukup, kalau nggak ada yang ditanya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Mungkin kalian harus bangun yang jam 10, jam 11.